Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas yang lagi viral ya guys. Ini terkait modus penipuan di aplikasi TikTok ya. Jadi modus penipuannya tuh ada orang yang nge-live ya. Nah, nanti di sana tuh dia nyuruh kalian untuk ngasih gift ya. Dan dari gift itu kalian bakal dijanjiin untuk dikasih uang. Ya, kok bisa ya? Kok bisa ada yang mau ya? Hah? Apa emang iming-iming? Oh, dapat nge-gift donat dapat berapa juta misalkan gitu. Jadi banyak orang yang mau ya. Padahal kayak gak kenal gitu ya. Aneh banget sih. Yang jatuhnya kalian nge-gift itu kan ngasih duit ke dia, tapi dia ngasih duit ke kalian juga. Ya kalian mau dasarnya nge-gift, mau dasarnya dia ini ngasih gitu ya guys, ya udah ngasih aja duluan tanpa ada iming-iming kalian harus memberikan duluan. Nah ini cukup marak di TikTok ya guys. Bahkan nanti gue bakal ini ya ngambil beberapa video orang testimoni atau mungkin pengalaman dia atau mungkin juga sharingnya dia terkait yang lagi marak di TikTok ini. Jadi sekali lagi hati-hati ya guys, karena gue lihat juga di TikTok tuh kayak cukup safe untuk yang namanya promosi aplikasi money game skema Ponzi gitu ya. Giliran kita yang mau bikin edukasi kalau aplikasi ini penipuan, ini berbahaya, investasi bodong, ilegal dan seterusnya, itu malah nggak disupport di TikTok. Bahkan akunnya sering ke-banned karena ya segala macamnya lah. Diajuin banding pun susah gitu ya. Jadi agak ya terlihat ya memang ya TikTok nih agak lucu ya. Masih mending YouTube sih ya. Kalau kita nge-report akun-akun yang gak jelas masih ada tindak lanjutnya ya. So kita lihat dulu untuk video orang yang ini guys. Bagi-bagi uang beneran, omong kosong, itu hanya penipuan. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dengan akun-akun atas namakan haji berbagi, koko berbagi. Itu adalah akun-akun penipuan. Mereka yang live streaming off game ya, mematikan level dan menjanjikan bagi-bagi uang, mengatasnamakan Pak Haji berbagi, koko berbagi, dana berbagi. Itu semua adalah live penipuan. Jangan pernah tergiur ketika mereka menaikkan orang di Komal, lalu mereka meminta nomor rekening dan nomor dana mereka dan seolah-olah mereka mentransfer uang. Ingat, itu hanya modus. Supaya apa? Supaya anda yang belum paham itu anda percaya bahwa mereka benaran-benaran bagi uang, sehingga anda tertarik lempar-lempar koin ke mereka. Anda tertarik mengisi wishlist yang sudah mereka tentukan. Itu adalah modus yang mereka buat. Biasanya orang-orang pertama yang melempar-lempar gift ngisi wishlist mereka itu adalah komplotan mereka sendiri ya. Lalu komplotan mereka yang sudah melempar gift mengisi wishlist itu akan pura-pura dinaikkan di Komal, diajak ngobrol, dimintai nomor rekening atau nomor dana dan seolah-olah ditransfer dengan ada bunyi transfer primo misalnya. Nah ini adalah modus tipu muslihat yang mereka lakukan supaya mempengaruhi penonton-penonton yang tidak tahu, tidak paham, supaya penonton ini tergiur mendapatkan uang juga. Akhirnya penonton tergiur melempar-lempar koin seperti para komplotan mereka yang sudah memperagakan sebelumnya. Padahal ini hanyalah tipu muslihat agar anda tergiur melakukan hal yang sama. Padahal semua ini adalah hanya modus-modus penipuan. Ingat teman-teman ya, biasanya mereka bilang komentar mau kalau mau dapat uang dari Pak Haji, mau dapat uang dari Koko, silakan berkomentar mau. Ingat, di saat anda, di antara anda ada yang berkomentar mau, maka admin mereka, komplotan mereka langsung DM anda, meminta anda untuk mengisi data-data anda. Hati-hati, di saat mereka DM anda, minta anda isi data-data, misalkan nomor telepon atau nomor dana, nomor rekening, macam-macam itu, tolong blokir akun-akun itu. Karena mereka akan menipu anda lewat WA, lewat WhatsApp, yang berujung mereka akan menguras rekening anda dan menguras saldo dana anda. Jadi hati-hati teman-teman ya. Pak Haji berbagi, koko berbagi yang live ya, mengatasnamakan bagi-bagi uang, semuanya adalah modus penipuan. Kalau anda merasakan video saya ini bermanfaat bagi orang lain, mari bantu saya berantas penipuan dengan cara
mensalin tautan, share, dan posting ulang konten ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas bantuan teman-teman di dalam memberantas penipuan yang ada di TikTok. Oke guys, jadi itu ya ternyata ya benar-benar sudah sangat amat sistematis untuk penipuannya. Canggih banget ya. Jadi gue kira cuman asal nge-give doang gitu ya, tidak ada bukti apa-apa, tapi ternyata dia punya komplotan lain seperti penjelasan dari Bang Opik ini guys, dari TikToknya. Kalian bisa ikutin channel juga dari TikToknya Bang Opik ini. Jadi ternyata luar biasa sistematis, sampai seolah-olah ada bukti transfer ya, itu masih bisa diedit-edit ya. Itu bisa diedit-edit guys. Suara notifikasi Brimo, notifikasi apa BNI, BCA, ada segala macamnya itu juga sekarang banyak ya, ringtone-ringtone-nya itu bisa diakalin semua ya guys. Dan notabene anehnya ya, sekali lagi ya, kalau emang dasarnya mau nge-give ya si atas nama oknum dari Haji Berbagi atau Koko Berbagi ini, itu ngapain kita harus give duluan gitu ya, buat dapat attention dari dia kah? Ya atau ya ujung-ujungnya kayak gini, kayak money game skema Ponzi ya. Kita mau dapat duit tapi kita disuruh deposit dulu. Ya. Kayak gitu guys ya, kurang lebih ya guys. Berita hangat, berita baru dan baru diupload, kejadian jam 5 tadi pagi. Kali ini korban adalah teman saya sendiri, teman kecil. Akun atas nama Dian Suprayitno. Saya juga salah satu korban, bilangnya begitu. Setelah saya tanyakan, ternyata ceritanya begini teman-teman. Si bunda ini lagi tidur, tiba-tiba HP-nya ini dipakailah sama anaknya yang baru kelas 1 SMP. Pas dibuka HP-nya, si anak ini buka aplikasi TikTok. Nah, keluar dah di beranda pertamanya live si Koko Berbagi. Si anak ini mulai tebar-tebar gift. Begitu anak ini tebar-tebar gift termasuk donat, keluarlah kata-kata si Koko, 1 donat 3 juta. Si anak ini tergiur, terus ngasih gift. Selang waktu langsung dinaikin ke Komal, dimintain nomor dana dan rekening. Namanya anak-anak itu tidak tahu. Untungnya si anak ini, anak teman saya ini langsung kasih bangun ibunya. Setelah ditanyain sama ibunya ada apa, si anak ini bertanya nomor dana dan rekening. Ada orang Koko Haji yang live di HP mau ngasih uang katanya. Untung sadar si ibu ini, teman saya ini, langsung marahin anaknya dan menghentikan live itu dengan cara diblokir. Nah ini buat pelajaran pada bunda-bunda ya. Nah ini pelajaran buat para bunda-bunda yang lain. Kasihlah kode atau kunci PIN di aplikasi itu, biar tidak dipakai oleh anak-anak. Untungnya kejadian tadi kan ibunya sadar bahwa live itu penipuan. Ya masih tertolong ya. Jadi sekali lagi perhatian sama bunda-bunda. Kasihlah aplikasi TikToknya itu kunci layarnya ya. Oke guys, ini juga pengalaman yang berbeda tapi lewat anak ya guys. Oke, tapi memang metode ataupun modus yang ditampilkan dan ditawarkan sama ya. Live stream, kalian disuruh gift, nanti dijanjikan dapat uang ya, dinaikkan di komat atau di roomnya dia gitu ya, biar terlihat dimintain rekening, nanti mungkin dikasih tunjuk bukti TF-nya udah masuk, habis itu mungkin dia blok ya si korbannya ini ya. Nah ini ya modus penipuan live berbagi dengan iming-iming akan TF uang setelah terbangkan gift, banyak yang sudah jadi korban tuh ya guys. Nah ini salah satunya nih orangnya nih. Nih, si penipu itu guys. Amin, semoga cepat tertangkap ya guys. Dan di sini juga banyak nih. Kalau kita lihat ya. Yang sudah saya undang langsung naik teman-teman ya. Yang sudah saya undang langsung naik. Mailita. Nah ini bisa jadi komplotan dia juga guys ya.
Selamat siang Kakak Melita. Dari mana kamu? Lampung. Dari Lampung. Baik, sudah berkeluar silakan. Mau yang tidak percaya silakan keluar aja. Saya nggak ada masalah buat di sini ya. Saya tidak ada masalah yang begitu. Oke. Ini wajah asli, sangat meresahkan. Tap komen mau dapat 1 juta. Sama-sama. Sudah kok operasi kakak ya. Silakan ditunggu ya. Oke koko. Koko lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Tadi apa aja yang kamu tekankan? Ingat nggak? Tuh, pakai filter nanti di akhir kelihatan wajah asli. Lagi ngapain pakai filter ya? Kalau emang dia real mau berbagi, ngapain pakai filter yang mukanya pun Mr. Bean kayak gini, guys? Kocak ya. Kocak banget, guys. Oke. Kita lihat lagi nih juga kayak gini. Komen mau 507 juta. Kak, aku kena. Sabar ya kak, semua itu penipu kak. Bantu viralin kak, wajah aslinya ada di VT saya. Bantu share, posting ulang. Ini akun spam komen live. Sudah terlalu banyak korban penipuan. Ya. Atas nama ya satu kalinya menonton dia. Oke. Ketinggalan info nih. Ada apa? Menggunakan topik komisi. Kok ada kayak gini kok beneran? Oke guys, seperti ini ya. Oke. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan yap, di dunia ini apalagi di era zaman sekarang ya guys, gak ada yang namanya easy money. Gak ada ya guys. Gak ada, semua orang butuh duit ya, makanya kerja, bukan minta. Apalagi di akun sosial media kita banyak orang-orang aneh yang juga memanfaatkan hal itu dengan tujuan yang merugikan orang lain ya, negatif nih ya kan. Yang ujungnya apa? Kalian jadi korban. Siapa yang menderita? Kalian. Dan ujungnya nih, gue rasa sih belum ada yang melaporkan ataupun gimana gitu ya. Disuruh mengikhlaskan aja, tapi menurut gue harus ada tindak lanjut sih ya guys. Dan biasanya memang pelaporan itu dari korban langsung ya. Kalaupun gue mau melaporkan ya gue bukan korban gitu, gak bakal bisa ya. Jadi harus korban langsung yang melaporkan. Walaupun mungkin ya agak gimana gitu ya di sini pengurusannya, tapi kalau korbannya sudah mulai banyak, ada baiknya langsung digerakkan ya guys, dibikin perkumpulan, paguyuban ataupun juga grupnya di grup WA ataupun sosmed lainnya gitu ya guys, supaya nih orang-orang juga semakin berkurang yang kena tipu. Dan juga berharap ya dari pihak terkait ya, lembaga yang terkait ini bisa langsung menindak ini ya guys. Ngeri banget ya. Tapi ya lucunya gitu sih menurut gue ya, pengen dapat duit kalian tapi disuruh deposit atau disuruh give dulu gitu, kayak agak gimana gitu ya. Sedangkan ya berarti kan kalau kalian nge-give berarti kalian punya duit tuh ya kan. Kalau butuh duit ya sebenarnya ya nggak bisa sih kayaknya kalau nge-give sih gitu ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Kalau ada salah kata dalam video ini gue minta maaf. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.